Presiden Joko Widodo menyambangi satu persatu pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Termasuk salah satunya Aska, anak berusia 5 tahun yang ditemukan selamat setelah terjebak di reruntuhan selama 3 hari pasca gempa yang melanda kawasan Cianjur. Jokowi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya ibu dan nenek dari Aska dalam peristiwa gempa tersebut. Selain itu, Jokowi juga memberikan motivasi dan mendoakan Aska agar segera pulih. Pertama itu menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya dari ini mamahnya sama neneknya. Terus memberikan motivasi ke Aska gitu. Bentuk motivasinya harus semangat gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Sehingga tadi sempat naik dari bubur itu sama kita dinaikkan ke nasi tim, kemudian minumnya juga cukup baik. Secara keseluruhan rehidrasinya pun sudah selesai, sehingga bisa diizinkan pulang oleh dokter tanggung jawabnya, tetapi dengan pesan-pesan seperti itu. Jadi masih tetap harus dalam pemantauan, terutama secara psikisnya. Kini Aska sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit karena kondisinya yang semakin membaik. Kendati demikian, Aska tetap diminta terus berkoordinasi dengan pihak medis untuk memantau kondisi kesehatannya. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah di lokasi longsor Ciberem, Cugendang, Cianjur, Jawa Barat. 2 jenazah berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan di lokasi berbeda. 1 jenazah merupakan jenazah yang sebelumnya ditemukan di dasar sungai namun masih terjepit dan baru dilanjutkan dievakuasi pada Sabtu pagi. Jenazah lainnya ditemukan di bagian atas longsoran yang pada hari Kamis lalu sudah ditandai keberadaannya, namun baru bisa dipastikan titik tepatnya. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pemindahan jenazah, tim Vertical Rescue telah mempersiapkan bentangan tali untuk mengangkat jenazah. Jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans ke RSUD Sayang untuk proses identifikasi. Petugas juga masih melakukan penggalian karena diduga ada 1 jenazah yang tertimbun tembok. Pemirsa, Satgas TNI Angkatan Laut mendirikan rumah sakit lapangan untuk membantu penanganan medis korban bencana gempa. Pembangunan rumah sakit lapangan di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah memberikan pelayanan kesehatan yang cukup luas. Hari kelima dalam penanganan korban bencana alam gempa bumi Cianjur, Jawa Barat, TNI terus melakukan hal maksimal dalam melaksanakan misi kemanusiaannya. Di antaranya pasukan Marinir 2, utamanya dari Batalion Kesehatan 2 Marinir yang bermarkas di Surabaya, ini mendirikan rumah sakit lapangan di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah. Pelayanan yang diberikan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Rumah sakit lapangan didirikan dengan alat yang lebih canggih hingga mampu melaksanakan operasi mandiri. Namun pemirsa, jika ada korban yang mengalami gangguan kesehatan sangat berat, maka penanganannya akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Rumah sakit lapangan diperlukan karena medan yang sulit terjangkau. Jika korban gempa harus segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang dan medan yang sulit dilalui oleh tenaga medis. Apakah rumah sakit portable ini sudah berfungsi dengan baik? Kita akan bergabung bersama rekan Budi Setiawan di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Budi. Bisa Anda jelaskan kepada kita semua bagaimana bentuk rumah sakit portable dan apa saja fasilitasnya? Ya, selamat siang, Safa dan Deta. Saat ini saya sedang berada di rumah sakit lapangan milik TNI Angkatan Laut yang berada di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah. Saat ini dapat pemirsa saksikan di belakang saya terdapat beberapa pasien yang tengah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut ini. Sejak pagi tadi sudah dilakukan beberapa kali pemeriksaan oleh petugas kesehatan yang ada di sini.
menurut informasi dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut ini, di rumah sakit ini terdiri dari beberapa fasilitas yang terdiri dari laboratorium, ruang operasi, hingga ruang rawat inap. Demikian. Budi, bisa Anda tunjukkan kepada kami seperti apa rumah sakit portable ini? Bisa Anda bergerak untuk memperlihatkan situasi di sana secara lebih dekat kepada kami, Budi? Baik. Sambil mungkin bisa Anda jelaskan bagian-bagian dari setiap tenda yang ada di rumah sakit portable. Ya baik. Saat ini di salah satu tenda pemeriksaan terdapat 2 orang pasien yang tengah dilakukan oleh petugas kesehatan dari Rumah Sakit Angkatan Laut ini. Para pasien ini kebanyakan mengeluh sakit pusing, batuk, dan pilek. Selain di ruang pemeriksaan ini juga terdapat ruang rawat inap yang untuk dilakukan perawatan bagi pasien yang tengah menjalani perawatan. Terdapat 2 orang pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit lapangan ini. Menurut informasi, pasien ini mengalami sakit dan datang ke lokasi ini sejak pagi tadi. Kemudian dapat pemirsa saksikan juga bahwa di rumah sakit ini terdapat beberapa fasilitas lain seperti ruang operasi, kemudian ruang laboratorium. Nah, saat ini saya sedang menuju ke ruang operasi di rumah sakit lapangan ini. Namun berhubung lokasi di dalam sudah steril, jadi saya tidak diperbolehkan masuk ke lokasi ini. Selanjutnya ada ruang laboratorium. Laboratorium ini dapat dilihat mungkin ada 1 unit truk besar dan 2 unit untuk ruang operasi. Mungkin di sini saya bisa masuk ke lokasi ruang laboratorium radiologi. Baik. Baik, terima kasih Budi atas informasi Anda. Semoga dengan adanya rumah sakit portable ini nanti bisa membantu mengobati para korban gempa bumi Cianjur. Selamat bertugas Budi dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, sejumlah pengungsi lansia mengalami masalah kesehatan. Sementara itu, ratusan pengungsi usia anak-anak masih membutuhkan bantuan. Beginilah suasana pemeriksaan cek kesehatan di posko pengungsian di Kampung Meleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, 60% para pengungsi, terutama lansia, mengalami peningkatan darah yang tidak normal, mulai dari darah tinggi hingga darah rendah yang disebabkan akibat faktor stres dan kurang istirahat. Sementara itu di salah satu pengungsian di Kampung Bojong, Desa Bunisari, Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, sejak hari pertama gempa bumi terjadi sebanyak 60 kepala keluarga yang terdiri dari 300 jiwa yang mayoritas lansia dan anak-anak terpaksa menempati tenda darurat yang dibangun secara swadaya di tengah sawah. Para korban gempa ini mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal mereka sangat membutuhkan perlengkapan anak-anak serta obat-obatan. Lokasi yang jauh dari jalan utama membuat ratusan jiwa ini tidak terpantau oleh pemerintah. Takut keruntuhan tembok gitu. Karena banyak korban yang keruntuhan, yang celakanya cuma ketimbang itu keruntuhan tembok itu. Tembok rumah, genteng kan. Emang nggak ada tempat lain lagi, Pak? Ya nggak ada, cuma bikin di sini aja. Ini juga numpang. Terus numpang. Oh, ini numpang juga, numpang, Pak? punya orang ini. Ada berapa orang, Pak, di sini, Pak?
Sini ke 12 atau 13 sama anak-anak itu. 13 orang. Selain lansia, salah satu posko pengungsian di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat, hampir dipenuhi oleh anak-anak. Posko pengungsian ini diisi oleh 735 jiwa, diantaranya merupakan balita, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Ratusan anak-anak dan balita berada di tenda darurat ini. Meskipun bantuan sudah banyak berdatangan, namun pengungsi masih mengeluhkan kurangnya perlengkapan balita dan anak-anak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang korban gempa bumi meninggal dunia di pengungsian. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.